terkait dengan kepemimpinan Bapak nanti sampai tahun 2020 ya Pak? Itu 2022. Bisa digambarkan Pak? Oh maaf, ya 2022 maaf. Maaf. Kepemimpinan Bapak sampai 2022 nanti kan akan banyak program-program pastinya Bapak yang sudah bikin atau disiapkan untuk memajukan Jakarta ini. Bisa diceritakan Pak, bagaimana visi misi Bapak terhadap Jakarta sampai 2022 ini Pak? Silakan. Jadi kan visi misi itu adalah dibuat oleh Pak Gubernur. Dulu itu kan disusun bersama antara Pak Anies dan Pak Sandi sebagai calon kepala daerah dulu, begitu juga calon-calon yang lainnya. Ketika itu kan semua pasangan calon menyusun visi, misi, dan program 5 tahun ke depan. Kemudian disusun, dikampanyekan, kemudian setelah menang ditetapkan bersama DPRD menjadi RPJMD gitu. Jadi RPJMD ini sudah diputuskan, ditetapkan. Nah, kemudian Pak Sandi berhenti mengundurkan diri karena menjadi cawapres, kosong diisi. Kebetulan yang terpilih saya. Nah, saya jadi harus mengikuti apa yang menjadi visi misi program yang sudah dibuat dan dikampanyekan, bahkan sudah ditetapkan, bahkan sudah menjadi satu program dalam RPJMD yang sudah diputuskan bersama DPRD DKI Jakarta. Jadi tentu tugas saya sebagai wakil gubernur, selain tadi membantu Pak Gubernur dalam berbagai hal tadi yang saya sampaikan sesuai dengan Undang-Undang 23, tugas saya juga adalah membantu Pak Gubernur untuk memastikan seluruh program yang sudah dituangkan dan bahkan ditetapkan bersama DPRD melalui itu dilaksanakan. Jadi tugas saya membantu Pak Gubernur untuk melaksanakan RPJMD. Ada banyak sekali program, dari 73 dirangkum menjadi 23 program. Ada program strategis daerah, itu yang menjadi prioritas. Apa programnya? Ya banyak sekali program-program yang selama ini Jakarta, seperti bagaimana mengatasi banjir, macet, air bersih, kemudian sampah, masalah pemukiman, itu menjadi masalah di seluruh kota di dunia. Itu yang memang terus dihadapi. Setiap gubernur berganti selalu dihadapkan masalah itu. Memang masalah ini tidak bisa selesai dalam bahkan satu periode kepemimpinan. Masalah banjir perlu waktu belasan bahkan mungkin puluhan tahun. Masalah kemacetan, masalah air dan sebagainya. Namun demikian yang penting dalam satu periode kepemimpinan gubernur, periode sekarang Pak Anies, kemudian Pak Sandi, kemudian sekarang diganti saya, yang penting adalah ada percepatan, ada pembangunan ke arah yang lebih baik. Artinya tidak mungkin macet langsung rendah datarannya dan lain sebagainya, ada banjir rob. Jadi semuanya harus diatasi secara bertahap dan berjenjang, dan butuh dukungan dari pemerintah pusat, bahkan butuh dukungan dari kerjasama dari daerah-daerah sekitar, daerah penyangga umpamanya Depok, Tangerang, Bogor dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah yang harus kita selesaikan secara terus-menerus, berkesinambungan dan bersinergi. Itulah masalah-masalah setiap kota di dunia, termasuk Jakarta tidak terkecualikan. Tapi yang penting ada program-program pilihan. Apa itu? Umpamanya dalam program Pak Anies, selain mengatasi macet, banjir, air bersih, kita ada program DP 0% yang dulu mungkin dianggap orang ini program yang seperti tidak mungkin. Alhamdulillah ini bisa berjalan. Pemerintah sudah menyiapkan dan alhamdulillah sudah mulai. Tahun lalu sudah dimulai dan terus akan kita lanjutkan gitu. Ada yang program itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan program ini nanti membutuhkan dukungan dari swasta atau dunia usaha. Jadi selalu kita harus bersinergi, bekerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kalangan dunia usaha atau pihak swasta itu sendiri. Apa itu? Ya terkait perumahan, penyediaan air bersih, membangun transportasi, mengatasi masalah sampah. Tidak mungkin semua dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semua harus menggunakan dukungan bantuan juga dari pihak swasta atau dunia usaha.
Inilah yang selalu kita bangun, sekalipun pemerintah pusat punya BUMN, pemerintah punya BUMD, tidak mungkin semuanya bisa diatasi atau ditangani oleh BUMN dan BUMD. Dukungan dan partisipasi publik, partisipasi swasta sangat berarti. Yang ideal ke depan, pemerintah itu yang menyusun konsep, membuat regulasi, menyiapkan fasilitator sebagai fasilitator, regulator dan fasilitator. Selebihnya nanti ke depan semuanya diserahkan pada pihak swasta, pada pihak warga atau masyarakat. Ya. Hanya sektor-sektor tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itulah idealnya pembangunan di sebuah kota. Banyak program ada nanti seperti menyiapkan dunia usaha baru, entrepreneurship baru gitu. Kita ada air bersih, konsentrasi Pak Anies, kemudian memberi kesempatan kepada peningkatan kualitas pendidikan, kualitas lingkungan, udara yang bersih, penambahan jumlah ruang terbuka hijau. Jadi fokus kita lebih pada selain pembangunan infrastruktur di Jakarta ini, fokus kita lebih pada pembangunan sumber daya manusia. Ya. Memang ada program-program lain seperti janji-janji yang sudah disampaikan seperti membangun stadion. Nah, itu sudah dijanjikan dulu. Zaman Pak Jokowi, zaman Pak Ahok, itu ada janji dan karena belum terrealisasi maka Pak Anies juga memberikan janji yang sama dan sudah dimulai sekarang. Di Taman BMW kami membangun stadion yang berstandar internasional. Mudah-mudahan dengan ada stadion baru ini bisa meningkatkan minat bakat persepak bola kita dan olahraga lainnya. Di samping nanti akan membangun satu-satu kawasan ya, kawasan yang bisa menjadi penopang dan sumber baru bagi income kita di Jakarta.